Iya, saya sedikit mau curhat ya, Miss. Oke, sedikit mau curhat ya, sebentar saya. Karena Miss Yuni lagi live nih, tentunya kamu tahu sudah dikasih tahu admin. Tapi Miss Yuni ulangi, saya tidak ingin kamu menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena kalau sudah viral, saya tidak akan take down videonya. Ada yang bisa dibantu? Iya. Pertama saya itu mau kan saya itu kemarin waktu ke KJRI saya itu mau perpanjang paspor. Terus? Habis itu kan itu tidak sesuai dengan bookingan saya gitu. Sedangkan visa saya itu mau habis gitu. Nah, terus? Terus saya itu disuruh balik lagi. Tapi nanti waktu saya ke situ tuh nanti saya overstay nggak ya? Loh, ya nggak tahu. Visamu kapan habisnya? Overstay-nya kapan? Bookingannya kapan, saya? Kalau paspornya itu Agustus. Terus Tapi visamu habis? visa saya itu Juli akhir, sedangkan Juli awal itu visa saya habis, terus Juli akhir itu saya baru dapat bookingannya. Oke, nah ini seringkali yang terjadi kesalahannya. Kamu naik ke lantai 3, masuk di ruangan, sayang. Jadi kamu naik ke lantai 3, masuk di ruangan itu ada ibu-ibu atau mas-mas itu. Masuk di situ, Ibu, visa saya habisnya segini, paspor saya habisnya segini, tapi saya daftarnya jadwal segini. Itu pasti dikasih yang baru, sayang, jadwalnya. Ditulis di kertas. Iya, Miss. Jadi kalau kamu langsung naik yang bagian pendaftaran itu jelas kamu ditolak. Jadi masuk ke lantai atas, masuk di ruangan kecil, lantai 3. Itu ngomong aja, Bu maaf ya, itu antri panjang, mungkin panjang kali lebar. Maaf ya Bu ya, yang sopan karena mereka sendiri kan kerja nih, kasihan kalau mereka dibentak-bentak oleh kalian. Bu maaf, saya kini sudah daftar online tanggal sekian, tapi visa saya habis sekian, paspor saya habis sekian, dan saya daftarnya sekian Ibu. Otomatis kan saya sudah overstay. Nah, mereka akan memberikan jadwal baru, ya? Ya. Sudah paham? Terus Miss, saya ada sedikit pengen curhat gitu ya Miss. Pengen melegakan hati. Oke, curhat tentang apa sayang? Curhat tentang apa? Iya, begini, saya kan udah bertahun-tahun kerja di Hong Kong gitu. Tapi saya itu nggak sedikit pun tabungan saya itu nggak punya. Saya itu pengen pulang, tapi sedangkan kalau saya pulang, saya nggak bawa uang. Keluarga saya itu menjauhi gitu, Miss. Maksudnya gimana, sayang? Kamu kerja berapa tahun nih, kalau boleh tahu? Ya, hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun, masa nggak ada uang sama sekali sih, Dok? Nggak. Lah kemana uangmu, sayang? Ke orang tuaku, ke keluargaku gitu, Miss. Kalau seandainya saya pulang gitu, ditanyain, kamu bawa uang berapa gitu, Miss, waktu cuti. Terus? Uang buat pulang, buat ngasih ke orang gitu, tauin. Karena saya itu marah-marah sama adik saya karena kedua orang tua juga nggak tanya keadaan saya, nggak apa gitu, Miss. Kalau umpama saya ngelawan orang, kan nggak, Miss. Jadi mereka hanya butuh uangmu saja. Jadi kamu pengen pulang, tapi keluargamu hanya butuh uangmu saja. Saya capek, Miss. Kamu sudah menikah belum, sayang? Sudah, saya punya anak. Suami masih bersama? Sudah nggak sama suami lagi? Makanya saya pikir kalau saya pulang gimana. Suaramu pedot, Dok. Dok?
Dok, dot suaranya. Oke. Sinyal hilang dia. Waduh, ini dia nggak sendiri ya. Banyak sekali yang komen mengalami hal yang sama ya. Saya kehabisan kata untuk berkata-kata. Kenapa banyak sekali orang-orang yang keluar negeri ingat sama keluarga malah dimanfaatkan sama keluarga. Saya pernah tinggal di kampung ya, dan bagaimana sih pikiran orang kampung. Ini ada telepon lain masuk ya, saya nggak angkat dulu ya, kita teruskan cerita tentang dia. Ya menurut saya benar sih, jangan bodoh mbak, kamu harus menyimpan uangmu sendiri ya. Sebentar ya, saya teruskan ya. Jadi kalian harus menyimpan uangmu sendiri. Bagaimana mungkin orang lain yang mengontrol hidupmu sementara mereka tidak peduli dengan keadaan kamu gitu loh. Ya apa sih Rek? Saya nggak habis pikir. Kita harus pandai-pandai menyimpan uang kita sendiri. Jangan sampai orang lain memperalat kita yang kerja mati-matian. Bener, surga di telapak kaki ibu. Kok mati Dok? Kok mati sayang? Pakai wifi. Pakai wifi, oke. Oke. Itu saya gimana ya, umpama saya pulang gitu, kalau kayak gini saya juga capek. Beneran saya itu kadang pulang kurang karena setiap saya gitu ditanyain kapan kirim gitu. Mereka saya di sini loh masa saya itu harus mikirin hal lain sebisa. Jadi mereka itu selalu memaksa kamu kirim uang lebih kayak gitu. Harus mempunyai target planning saya tanya, tapi itu nggak ada di depan. Iya, kamu punya target. Itu nggak ada buat ini gitu loh. Saya itu manut. Saya tuh kayak percaya. Nggak pernah itu buat orang lain tuh nggak. Uang saya kerja itu ya buat saya sendiri, nggak menghargai saya. Pengen pulang. Tapi saya mikir kalau saya pulang nggak ada tabungan. Kadang saya lihat mbak-mbak yang lain gitu ini itu. Oke. Oh, sinyalnya dia kurang bagus ya. Jadi buat teman-teman, aduh, sinyalnya dia kurang bagus. Oke. Tolong pahami, tolong mungkin keluarga yang ada di Indonesia telepon saya ya biar saya paham ya. Kenapa sih banyak orang sekali yang mengeluh tentang kiriman uang ke Indonesia tidak bisa dipakai dengan baik? Jadi kenapa sih kalian mencari saudara-saudaramu yang ada di luar negeri saat mereka gajian aja? Ini spesial buat kamu loh Dok. Ya saya mati itu nggak tak angkat lagi. Kamu tak angkat lagi, kenapa sayang? Saya harus kayak gimana apa saya kalau melawan orang tua itu bakalan durhaka. Anak durhaka. Nah inilah Dok yang saya sedihkan. Kalau kita sudah itu, kita dibilangnya anak durhaka, padahal kita sudah mencoba melakukan yang terbaik. Gini aja sayang, nggak usah melawan sama orang tua karena anakmu ada di situ. Saya tidak setuju kamu melawan orang tuamu, tapi sisihkan sedikit uangmu buat dirimu sendiri. Paham nggak maksud saya sayang? Jadi kamu harus menyimpan uangmu buat dirimu sendiri. Kalau kemarin 10 juta kamu kirim semua, sekarang kirim aja 3 juta. Simpan buat dirimu sendiri, dan ingat, menyimpannya juga hati-hati. Kalau nggak hati-hati, maka uangmu akan ditipu oleh laki-laki juga. Jadi harus berhati-hati.
Ngerti nggak saya? Karena saya sering kali mendengarkan rintihan kalian. Simpanan sendiri uangmu, Dok. Jangan ikut trading, jangan ikut investasi, jangan ikut apapun. Ya. Saya nggak ikut apa-apa, Miss. Itu murni ke keluarga semua. Ngerti, tapi karena itu kamu harus nyimpen. Kamu harus nyimpen buat dirimu sendiri. Karena memang saya tahu ya, kebutuhan di Indonesia itu pakai token listrik, pakai ini, pakai itu. Tapi kan kalau kita nggak keluar negeri juga cukup kok sebenarnya. Benar nggak? Benar, Miss. Benar, kita hidup di Indonesia cukup kok. Kenapa saat kerja di luar negeri, salah satu keluarga kerja di luar negeri kok malah kayaknya nggak cukup terus sih, kok malah kayak ugal-ugalan gitu kan? Bener nggak? Ya intinya gini kan, Dok, bisa memanage. Gaji di Indonesia sebesar 2 juta itu sudah besar loh kalau di kampung saya. Sudah cukup untuk memenuhi keluarga loh. Tapi kenapa gajimu yang 10 juta itu nggak cukup? Bener nggak? Kurang tahu, Miss. Tapi saya sakit hati gitu, Miss. Kalau ditanyain uang terus, saya di sini tuh nggak enak-enaknya, Miss. Karena itulah saya selalu bilang ya, saya nyuruh orang-orang yang ada di Indonesia semuanya, kenapa saya punya TikTok hari ini. Karena saya pingin orang-orang di Indonesia tuh mendengarkan ceritanya TKW. Biar mereka itu tidak memandang bahwa TKW itu hidupnya enak terus. Biar, oke, keluargamu nggak mau mendengarkan keluh kesahmu, tapi keluarga-keluarga yang lain tuh biar denger. Tidak hanya minta uangnya aja, kasih sayang juga dibutuhkan. Bener nggak sayang? Benar, Miss. Jadi ya saya harapkan di podcast ini keluargamu mendengarkan keluh kesahmu aja. Kasih channel YouTube saya, TikTok saya ke keluargamu. Biar mereka tahu bukan hanya kamu yang menderita, Dok. Masih belum didamprat majikan, masih gaji telat, yang rumah telepon terus. Bener nggak? Benar. Saya nggak nyalahkan kamu, Mbak. Keluarga saya ada kok yang suaminya seperti itu. Makanya saya marah beneran. Awak. Awak. Tay mai sosi. Sama saya tay mai sosi. Ayolah. Jadi saya hanya ingin kalian tahu bahwa di luar negeri itu tidak semudah yang mereka pikirkan gitu loh. Kadang-kadang kita bangun tidur itu sudah dimaki-maki majikan. Kadang kita mau tidur aja masih dimaki-maki majikan. Bener nggak sayang? Benar, Miss. Tapi kan keluarga yang di Indonesia nggak tahu, Dok. Mereka tahunya cuma uang terus, Miss. Kalau nggak ada uang, kamu nggak ditelepon, nggak disayang. Nggak pernah. Saya yang nyari mereka. Jadi butuhnya hanya uang saja. Benar. Nah, seperti yang Miss Yuni katakan, kan Miss Yuni itu ada lagi kerjasama dengan Yorpay nih untuk menyimpan uang kalian. Sebagian simpen di situ saya. Miss Yuni akan meminta buat kalian tuh seperti dana pensiun yang disimpan kalau kalian sudah pulang sendiri. Jadi biar kalian kalau pulang itu nggak takut. Ya. Tapi aman ya, Mas ya. Saya sudah datang sendiri ke sana, Mbak. Saya bisa bilang aman dan amanah. Simpan sendiri di situ. Jadi kamu masukkan tiap bulannya di situ. Jadi kalau ibumu Itu minta, caranya gimana ya, Miss? ada customer service-nya Yorpay, Mbak. Ada customer service-nya Yorpay. Cuman hati-hati ya, banyak penipuan juga atas nama Yorpay. Cari di channelnya Miss Yuni yang benar-benar Yorpay yang mana. Ngerti nggak? Ngerti. Jangan tertipu juga. Karena saya kepinginnya Yorpay itu punya dana pensiun buat kalian. Saya dengar kamu kayak gini pingin pulang tapi takut karena nggak punya uang. Itu ngeri loh, Mbak. Bener, saya tuh ngeri. Kalau kamu 6 tahun nih, setiap bulannya nyimpan uang 500.000 rupiah saja. Kali 6 tahun sudah berapa juta? Kan nggak takut kamu pulang. Bener nggak? Kayak gini kamu kerja 6 tahun takut terus. Pingin pulang takut terus. Pingin pulang takut terus. Karena memang pada kenyataannya kamu nggak punya uang. Saya setiap bulan tuh hanya menyisakan $700 buat saya sendiri. Lah terus? Beneran. Saya kalau libur itu bawa dari rumah.
Setiap pagi jam 4 itu saya masak nasi buat bekal keluar. Oke. Sampai buat makan sendiri aja kamu nggak bisa. Buat diri sendiri aja nggak ada. Hah? Untuk menyenangkan diri sendiri, remuk hatimu, Mbak. Cari uang jangan disimpan. Beli makanan, beli baju yang kamu mau. Kamu bukan foya-foya, tapi kamu mau menyenangkan dirimu sendiri untuk sesaat. Bukan kamu lupa keluarga, tapi kasih hiburan buat dirimu sendiri. Mengatakan pada dirimu sendiri, aku sehat, aku cantik, aku akan bekerja buat keluarga. Ngerti? Ngerti, Miss. Buka Yorpay mulai hari itu juga. Jika ibumu minta uang, jangan ditransfer semuanya. Dia butuhnya berapa? Sejuta, ya udah kasih sejuta. Butuh 200 buat beli pulsa, kirim 200 buat beli pulsa. Menghargai diri sendiri, sayang. Orang lain tidak menghargaimu. Alasannya itu anak saya, Miss. Katanya anak saya itu suka jajan terus, apalah gitu. Gak apa-apa lo dijatah lo. Mikirin itu anaknya saya, Miss. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kalau saya itu nggak kirim uang, anak saya itu dibentak-bentak gitu. Saya itu nggak tega. Ya karena itu cara memerasnya, Dok. Itu cara memerasnya, karena itu kamu takut. Anak yang dijadikan alasan. Ya udah, giliran kamu tua bungkuk, anakmu gak iso apa-apa, kamu nangis sama siapa? Hari ini kamu masih kuat loh. Hari ini kamu masih kuat loh. Tidak dihargai. Bagaimana kalau kamu pulang sakit, sayang? Hah? Bagaimana kalau pulang sakit, Dok? Bagaimana kalau kamu pulang sakit, Dok? Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Simpan uangmu di Yorpay. Saya minta Yorpay secepatnya untuk merealisasikan dana pensiun. Jadi tiap bulan itu minimal 500 nyimpen. Emang awake dhewe ya. Tegel gak tegel, kudu tegel. Mulai sekarang ibumu minta uang berapa? Dok, Pak Paijo anu lho, Dok, rabi gak duit. Ya udah kirimin. Dok, biar sampai mereka tuh tiap hari bisa telepon kamu. Dengan memakai Yorpay, keluargamu setiap hari akan telepon kamu. Dok, anu lho, Dok, anu Pak Paiman rabi. Dok, anu Pak Eko nyunat nih. Kan mereka akhirnya telepon kamu minta uang. Ya udah kasih 200, kasih 500, kasih 100. Bener gak? Tapi kalau kamu 1 bulan gajimu plek mau kayak kabeh, acur kita. Acur kita, Dok. Kita nggak punya apa-apa. Ngerti? Ngerti, Miss. Makasih ya, Miss. Ingat, jangan depresi. Miss Yuni ada di belakangmu. Simpan uangmu dan suatu saat tunjukkan sama Miss Yuni. Miss, saya punya uang segini. Saya pingin pulang Indonesia menjenguk anak-anak saya. Ya? Makasih ya, Miss. Saya tunggu kamu di rekening kamu. Ya? Terima kasih, Miss. I love you. Mwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, aduh, saya kok ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya tahu di Indonesia kebutuhannya banyak sekali, kebutuhan orang beda-beda. Saya paham banget. Yo remuk rek sing di luar negeri. Remuk. Wah kalau kayak gini ya tragis banget ya. Makanya kita nggak berani pulang kalau kayak gini. Ya jadi buat teman-teman sangat menyedihkan sekali apa yang terjadi di para pekerja migran Indonesia. Halo, ini kok